Berikut adalah alat-alat yang kita gunakan pada praktikum Biomedik 2. Nama alat ini adalah OSE. OSE terdiri dari dua macam. Yang pertama, OSE tusuk. Fungsinya untuk memindahkan koloni bakteri dari media padat ke cair atau dari media padat ke padat. OSE tumpul berfungsi untuk memindahkan koloni bakteri dari media cair ke padat atau dari media cair ke cair. Alat ini bernama tabung reaksi. Fungsinya untuk meletakkan media dalam bentuk cairan atau larutan. Metode sterilisasi tabung reaksi tanpa media dengan pemanasan kering, yakni dengan menggunakan udara panas dengan alat oven. Metode sterilisasi tabung reaksi dengan media biasanya kita menggunakan pemanasan basah, yakni dengan uap air bertekanan. Alatnya menggunakan autoclave. Alat ini bernama tabung Durham. Kegunaannya untuk melihat adanya aktivitas bakteri yang ditandai dengan gelembung gas. Tabung Durham akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Untuk metode sterilisasinya menggunakan pemanasan kering jika tanpa media dengan alat oven. Jika dengan media kita menggunakan pemanasan basah, uap air bertekanan dengan alat autoclave. Alat ini bernama Petridis. Kegunaannya untuk meletakkan media dalam bentuk padatan. Metode sterilisasinya dilakukan dengan pemanasan kering, yakni dengan udara panas dengan bantuan alat oven. Alat ini bernama botol sampel. Botol sampel terdiri dari dua jenis, botol sampel dengan pemberat dan botol sampel tanpa pemberat. Botol sampel dengan pemberat berguna untuk mengambil sampel air dengan kedalaman tertentu. Untuk botol sampel tanpa pemberat, kita gunakan untuk mengambil sampel air tanpa kedalaman. Kedua alat ini kita sterilkan dengan pemanasan kering, yakni dengan udara panas dengan bantuan oven. Alat ini bernama sendok penyu. Kegunaannya untuk mengambil bahan dengan skala tertentu. Metode sterilisasi yang kita gunakan yakni secara kimia atau kemis dengan cara diusapkan dengan alkohol. Nama alat ini adalah penjepit tabung. Gunanya adalah untuk menjepit tabung reaksi yang akan disterilisasi pemanasan kering, yaitu dilewatkan. Alat ini bernama pinset. Kegunaannya untuk mengambil benda yang sulit dijangkau oleh tangan. Metode sterilisasi untuk alat ini dengan pemanasan kering, yakni memijarkan. Alat ini bernama rak tabung reaksi. Kegunaannya sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Metode sterilisasi alat ini menggunakan metode kimia dengan cara diusapkan menggunakan alkohol. Alat ini bernama mortir. Kegunaannya untuk menghaluskan bahan dalam bentuk padatan menjadi butiran yang lebih halus. Sterilisasi alat ini dilakukan secara kimia dengan diusapkan menggunakan alkohol. Alat ini bernama pipet ukur. Kegunaannya untuk mengambil cairan dengan skala tertentu. Sterilisasi alat ini menggunakan pemanasan kering dengan udara panas, alat bantu oven. Alat ini bernama propipet. Kegunaannya untuk membantu pipet ukur dalam mengambil larutan. Propipet terdiri dari dua jenis, propipet yang berwarna merah dan propipet yang berwarna hijau. Propipet yang berwarna merah kita gunakan untuk pipet ukur berskala 5 ml dan 10 ml. Propipet yang berwarna hijau kita gunakan untuk pipet ukur yang berskala 1 ml. Metode sterilisasi untuk propipet secara kimia dengan diusapkan menggunakan alkohol. Berikut penggunaan propipet pada pipet ukur.
Alat ini bernama botol sampel makanan. Kegunaannya untuk mengambil sampel mikrobiologi makanan. Metode sterilisasi botol sampel makanan menggunakan pemanasan kering, udara panas. Alat ini bernama labu Erlenmeyer. Kegunaannya sebagai wadah pada saat pembuatan media. Sterilisasi alat ini jika tanpa media menggunakan pemanasan kering, yakni dengan udara panas. Jika dengan media, secara pemanasan basah dengan uap air bertekanan. Alat ini bernama Bunsen. Kegunaannya bisa untuk mensterilkan ose atau untuk mensterilkan keadaan di sekitar penanaman bakteri. Alat ini tidak perlu disterilisasi karena kegunaannya untuk sterilisasi dengan pemanasan kering. Alat ini bernama midget impinger. Kegunaannya untuk menangkap kuman udara. Metode sterilisasi yang kita gunakan untuk alat ini yakni dengan pemanasan kering dengan udara panas. Nama alat ini adalah air pump sampler. Air pump sampler ini digunakan untuk mengalirkan udara ke dalam midget impinger. Nama alat ini adalah timbangan analitik. Gunanya untuk menimbang bahan atau media berskala kecil. Cara menggunakannya, kita tekan tombol on off ini. Kemudian kita letakkan botol timbang. Kita letakkan. Kemudian kita tekan 0. Kemudian kita letakkan media yang akan kita timbang. Nama alat ini adalah vortex mixer. Gunanya adalah untuk menghomogenkan larutan. Caranya adalah letakkan tabung reaksi, kemudian tekan shift. Kemudian tekan lagi. Larutan sudah terhomogenkan. Nama alat ini adalah colony counter. Gunanya adalah untuk menghitung jumlah koloni bakteri. Cara menggunakannya, tekan tombol on. Kemudian, letakkan petri dish yang sudah tertanam bakteri, letakkan di sini. Kemudian, gunakan spidol untuk menitik bila di situ terdapat koloni bakteri. Jumlah koloni bakteri yang tertitik akan muncul di angka yang tertera di sini. Nama alat ini adalah autoclave. Autoclave digunakan untuk sterilisasi uap bertekanan. Nama alat ini adalah oven. Oven digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang tidak ada medianya seperti tabung reaksi, labu Erlenmeyer, beaker glass, dan petri dish. Nama alat ini adalah inkubator. Inkubator digunakan sebagai tempat untuk perkembangbiakan bakteri. Terdiri atas tombol pengatur waktu dan tombol pengatur suhu.